Kerja 2 jam per hari buat hasilin 10 juta rupiah per bulan dari produk digital, apakah bisa? Bisa. Jadi gue bakal bongkar gimana caranya kalian yang masih kerja sama orang, apalagi gaji UMR, untuk meningkatkan penghasilan kalian. Jadi lo tonton sampai habis, gue bakal bongkar ini semuanya. Buat kalian yang menonton channel ini, gaji lo misalnya UMR, apakah lo puas dengan gaji yang lo punya sekarang? Buat lo mungkin belanja, atau buat lo tabung, atau mungkin kasih ke orang tua lo. Pertanyaannya, apakah lo nggak pengen gitu mendapatkan penghasilan sampingan untuk menghasilkan 10 juta rupiah lo? Nggak usah kita ngomong 10 juta deh, 5 juta aja deh sebulan dari kerjaan sampingan lo. Lu bayangin ya, kalau lu bisa dapetin 5 juta aja sebulan, ditambah sama gaji lu, itu udah dapet 10 juta gitu sebulan. Tapi di sini gue pengen ngebahas apakah possible lu bisa mendapatkan 10 juta per bulan dari produk digital. Very, very possible kalau lu bisa mengikuti cara yang gue sampaikan. Kalau lu masih nyaman nih kerja sama orang, mungkin lu yang kerja udah di atas 2 tahun, dan lu masih mikir 5 juta cukup-cukup aja. Apakah kehidupan seperti itu yang lo pengen kan? Belum nanti lo misalnya kena PHK sama bos lo bisa apa? Karena itu sesuatu di mana di luar kendali lo. Ketika di PHK tiba-tiba keluarganya nggak bisa makan. Lo nggak pengen kan hal tersebut itu kejadian di lo. Gue bukan sumpahin atau gimana. Tapi ada baiknya lo belajar gitu untuk menjual produk digital. Lo cukup menginvestasikan waktu 2 jam per hari buat ngedapetin 10 juta pertama lo nih dari side job lo. Karena kan lo tahu sendiri, buat lo nunggu kenaikan gaji gitu. Kalau misalnya lo kerja di kantoran, lo gajinya 5 juta. Buat lo naik ke 7 juta aja, mungkin lo harus nunggu 5 tahun gitu. Atau 3 tahun buat lo naik gaji. Kan nggak mungkin gitu ya, lo baru kerja 6 bulan, tiba-tiba lo minta naik lagi. Nanti udah 1 tahun tiba-tiba lo minta naik lagi. Kan nggak mungkin. Apalagi ketika lo kerja di big corporate gitu ya, perusahaan gede. Karena SOP-nya mereka nggak bakal mau kasih kenaikan gaji berjangka seperti itu ketika lo bekerja sama orang. Yang lo tuker ialah waktu. Bagaimana caranya lo memiliki waktu, tapi lo bisa menggunakan leverage yang ada buat mendapatkan uang yang lebih. Gue tidak mempermasalahkan lo pekerja kantoran, tapi lo harus mikir, lo harus bisa meningkatkan penghasilan lo supaya lo bisa menafkahi mungkin keluarga lo, bisa sekolahin anak lo, bisa kasih orang tua lo bisa punya spare lebih gitu buat lo tabung. Dan di sini kan gue juga ngomong juga nggak muluk-muluk gitu. Nggak usah kita ngomong 100 juta per bulan. Lo dapetin dulu nih 10 juta per bulan dari side job lo. Dan gue juga nggak minta lo untuk suruh resign gitu. Ini ketika lo jualan digital produk ya, jadi ini sampingan dulu lah sebelum lo bisa lebih besar. Ketika lo lebih besar nanti ya itu urusan lo kalau lo mau resign atau enggak buat fokus ke digital produk. Menurut gue sih jangan gitu. Karena itu bunuh diri, apalagi ketika lo cuma punya primary income dari gaji lo doang. Tapi ketika lo punya proyek-proyek lain mungkin dari luar sana, ya itu it's okay. Lo cukup setelah pulang kerja, luangin waktu buat lo fokus jualan produk digital. It's simple gitu. Nah di sini ketika lo bingung gitu ya, gue nggak punya skill nih, gue nggak bisa ngejual, gimana caranya? Di sini gue nggak bilang buat jualan produk digital itu harus jago, enggak. Tapi di sini lo harus fokus yang gue minta. Lo luangin waktu 2 jam per hari buat coba gitu, ngulik produk digital itu seperti apa sih. Hal yang pertama yang harus lo pikir, ketika lo punya skill ya lo bisa jual skill lo. Kalau lo nggak punya skill, lo mikir gimana caranya lo membantu menyelesaikan masalah orang lain. Itu cara paling simple ketika lo menjual produk digital. Nah, mau jualannya produknya seperti apa? Bisa juga kan ketika lo jago nulis, mungkin lo punya talent di situ, lo bisa nulis ebook. Kalau lo nggak bisa nulis ebook ya lo bisa pakai ChatGPT. Saran gue lo pakai ChatGPT yang subscribe-nya 1 bulan buat berbayar supaya lo bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Tapi di sini lo harus belajar cara promptingnya juga kan. Nah cara promptingnya lo tinggal tanya ChatGPT gimana caranya atau rumusnya seperti apa untuk menghasilkan prompting yang bagus. Itu yang pertama yang harus lo ketahui. Nah kemudian yang kedua, lo juga harus tahu produk digital itu jenisnya kayak gimana sih. Ya lo jualan ebook, bisa juga ketika lo jago ngajarin orang. Lo orang ya punya skill gitu. Kita ngomong punya skill ya bukan cuma keterampilan soft skill, tapi bisa juga lo orangnya hemat, lo bisa ngajarin orang kan cara hemat dari kosan tuh gimana, cara hemat-hemat 2 juta per bulan itu gimana caranya, tapi makanannya masih enak. Cara-cara seperti ini kan gak semua orang tahu gitu, gak semua orang sadar
Tapi tiba-tiba ketika mereka gajian uangnya habis. Mereka juga nggak sadar gitu. Tapi ketika lu bisa sadar kalau hal ini bisa lu jual, ya lu jual gitu. Kita udah hidup berada di zaman era informasi, di mana era informasi ini sangat dibutuhkan. Mungkin lo kelihatan itu remeh, semua orang bisa ngelakuin hal tersebut. Tapi lo harus ingat, semua orang juga membutuhkan informasi yang lo tahu yang mereka nggak tahu. Kan hal tersebut itu yang harus lo pahami. Lo juga bisa kan bikin webinar gitu buat ngajarin orang. Itu hal-hal paling simple, Zoom bareng. Satu orang mungkin harganya tuh 150.000, 200.000. Atau lo mungkin ngerasa skill lo tuh sangat jago, lo bisa jual jauh lebih mahal. Gue tidak tahu background lo tuh seperti apa. Tapi gue percaya setiap orang punya kelebihannya masing-masing di balik kekurangan mereka. Jadi ibaratnya ketika lo punya kelebihan, lo orangnya jago ngitung-hitungan. Nggak semua orang kan jago hitung-hitungan. Gue aja nggak ngejago hitung-hitungan. Itu lo bisa melihat peluang. Orang yang nggak jago hitung-hitungan seperti gue berapa banyak. Bisa jadi itu membuat gue punya rasa penasaran untuk belajar bagaimana caranya ngitung gitu kan. Hal tersebut yang harus lo sadari. Lo harus lihat juga kelebihan lo di mana. Kalau lo nggak punya kelebihan, hal yang selalu gue ulang kepada kalian, ya lu tinggal cari teman-teman lu yang kira-kira nih mereka punya skill. Nggak ada salahnya ketika lu ngajak mereka dan lu bisa bagi hasil. Karena segala sesuatu kalau dikerjain bareng-bareng, sudah dipastikan progresnya akan lebih cepat dan hasilnya jauh lebih maksimal dibandingkan lu kerja sendirian. Kan topik-topik sepertinya mungkin saja lu yang menonton video ini, lu tuh jago gitu buat prompting ChatGPT, atau lu jago generate gambar, atau lu suka gitu bikin konten meme dan sebagainya pakai AI atau pakai VO3. Itu kan bisa lu jual gitu. Orang juga membutuhkan gimana promptingnya, gimana cara yang menghasilkan video atau gambar yang bagus. Itu kan orang juga butuh. Makanya ketika lu misalnya dapat nih scrolling TikTok, lu dapat kan konten-konten yang orang pakai AI bagus banget gitu. Di komennya pasti kelihatan gitu. Promptingnya apa bang? Tulisannya gimana? Minta dong promptingnya. Dari situ lu sudah bisa melihat kalau market prompting itu juga besar. Kalau misalnya lo sharing ke temen lo apa yang dibayar sama temen lo? Kan enggak kan? Kalau lo nggak dibayar sama temen lo, kenapa informasi yang lo kasih ke temen lo nggak lo bagiin aja sekalian ke orang lain buat hasilin duit? Kan itu analogi yang paling gampang supaya lo bisa paham nih. Sebenarnya produk digital itu sangat berpotensi buat lo nih yang nggak punya uang. Tiba-tiba lo bisa punya uang dari lo menjual yang sebenarnya lo ngerasa tuh skill itu tuh lo anggap remeh, lo itu ngerasa gampang orang bisa pelajarin. Lo harus ingat, banyak orang tolol yang males belajar. Udah sesimpel itu, habis itu lo cukup belajar buat jadi lebih pintar. Habis itu lo ngajarin, udah. Lo hasilin duit dari situ. Dan yang terakhir yang harus lo fokusin, lo menjual produk digital, lo hanya membuat sekali dan lo jual berkali-kali. Udah. Nah di sini gue pengen kasih tahu ke kalian, buat lo yang memang udah siap gitu ya buat konsisten dalam waktu 1 bulan ini, lo akan konsisten ngeluangin waktu 2 jam per hari buat jalan digital produk. Ini nggak harus lo kerjain setiap hari. Nah di sini gue bakal ajarin kalian bagaimana caranya kalian bisa membagi waktu kalian 2 jam per hari selama 1 bulan. Dan gue nggak mengharuskan kalian buat selesain di hari itu juga kalau misalnya lo kerja gitu ya. Tapi gue hanya meminta waktu lo 2 jam buat eksekusi. Di setengah jam pertama pada saat lo mulai, yang harus lo lakukan ialah lo coba scrolling TikTok atau lo cari referensi dimanapun ketika lo scrolling sosmed. Lo lihat masalah orang tuh banyakan di mana. Ketika masalah orang itu, lo harus jadiin itu topik buat lo jual gitu. Kita udah lihat ya banyak orang yang uangnya tuh tiba-tiba habis. Padahal gaji dia mungkin 5 juta per bulan. Mereka nggak bisa manage uang. Lo bisa kan jualan produk yang supaya orang bisa menyisihkan 50% gitu. Mungkin lu jago di situ dan nggak semua orang sejago lu bisa menghemat 50%. Lu bikin gitu topiknya. Atau lu bisa gitu jualan topik gimana caranya lolos interview dari HRD yang galak gitu. Dari HRD yang sangat selektif milih lo. Nah, di situ kan lo bisa jadiin topik sebenarnya. Gue pun juga sekarang kalau gue mau nemuin topik-topik itu ya gue scrolling sosmed. Itu yang paling gampang. Bukan hanya sekadar lo nanya ChatGPT. Nanya ChatGPT ketika lo pengen ngedapetin hal-hal yang lebih tajam. Tapi kalau lo butuh yang namanya broadnya itu sepertinya apa, topiknya itu seperti apa. Ketika lo udah dapet nih topiknya nih,
Lu cukup luangin waktu buat lu mau bikin e-book, lu cicil bikin e-course, atau lu mau bikin topik buat webinar lo. Itu terserah lo. Lu bisa hasilin duit ketika lu nyicil gitu loh. Nyicil kerjaan mungkin lo baru bisa jalanin produk digital itu sebulan kemudian, tapi lu cicil 2 jam, ya it's okay gitu, nggak masalah. Nah kemudian kita sudah jalanin 1 hari itu 1,5 jam. Kemudian di 30 menit terakhir ini fokus lo ialah lu belajar gitu, jualan di Meta Ads, atau mungkin produk digital mau lu pasarin di Shopee, atau lu mau pasarin tuh di Tokopedia, itu terserah lu. Kalau memang lu mungkin lu jago gitu ya main di marketplace, lu bisa jual produk digital, itu sangat possible. Karena gue lihat salah satu member gitu ya, dia jualan tuh di Shopee dan bisa hasilin 50 juta per bulan. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, ini dari jualan di Shopee, jualan produk digital nih. Berapa omsetnya? 33 jutaan dari jualan di marketplace. Nah kemudian ini di bulan Agustus, berapa omsetnya? 52 juta. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau lo bilang jualan digital produk nggak mungkin jualan di marketplace, itu sangat mungkin. Yang lo butuhin luangin waktu aja, kan gampang sebenarnya. Lo cuma butuh menemukan benang merahnya, produk yang kira-kira berpotensi untuk cuan, ya habis itu lo fokusin. Pertanyaan gue ke kalian, ruginya apa kalau misalnya lo gagal gitu jualan produk digital? Paling cuma rugi waktu. Ya rugi paling beberapa ratus ribu. Berbeda gitu kalau misalnya lu jadi reseller, jualan produk fisik di mana lo harus stok. Ya lu udah rugi banyak kalau produk lu nggak bisa kejual kan. Dan lu harus bisa ngelihat resiko yang lo keluarkan seberapa besar dibandingkan lu jualan produk-produk yang harus lo stok. Karena member-member gue di digital conversion juga udah bisa hasilin 100 juta, 50 juta sebulan, 20 juta sebulan. Kan bagus gitu. Walaupun mereka juga ada kesibukan yang lain, di mana mereka bisa kerjain itu secara sampingan, kan enak gitu. Kalau lu bayangin ya, lu bisa dapetin 10 juta, 20 juta sebulan, itu jadi sampingan lo dari jualan produk digital. Yang lo butuhin tuh lu harus meningkatkan rasa kritis, rasa penasaran lo terhadap produk digital ini. Lu cuma butuh modal kedua itu aja. Udah, gue mintanya 2 jam per hari aja lo luangin waktu. Ya nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi kan lu mau fokus di sini karena lu udah ngerasain gitu cuannya seberapa besar, cuannya seberapa enak dari produk digital itu. Ya namanya hidup nggak ada yang tahu kalau lu nggak coba. Jualan yang gue pakai itu biasanya di Meta Ads. Jadi kalau jualan Meta Ads itu ya seperti di Instagram, di platform Facebook, tapi itu diiklanin gitu. Buat kalian yang masih belum tahu. Yang pengen gue kasih tahu di sini, lu sebenarnya nggak ada keharusan gitu buat lo bikin website. Jadi yang lo lihat dari screenshot tadi itu member gue bisa hasil 50 juta, itu jualan full di marketplace gitu. Dia nggak bikin website sama sekali, tapi dijual produk digitalnya, dia iklanin produk digitalnya di marketplace dan hasilin segitu gitu. Cuman kalau misalnya lo mau main di Meta Ads, lo mau jualan di Meta Ads, lo harus punya website, lo harus bikin landing page lo harus connectin satu-satu, dan lo butuh belajar tuh jauh lebih dalam di Meta Ads itu. Peluang apa sih yang bisa diaplikasiin dengan market fit-nya di Shopee atau di Tokopedia yang bisa lo jual produk digitalnya ke mereka? Nah, kemudian lo bisa juga kan buat personal branding. Kemudian habis itu ketika lo personal branding, konten lo udah mulai naik mungkin di 1 atau 3 bulan ketika lo konsisten. Dan sampai akhirnya banyak orang tertarik sama konten lo. Tertarik juga untuk membeli produk digital lo. Yang gue lihat dari teman-teman gue yang tadinya punya bisnis, tiba-tiba dia fokus ke produk digital. Sampai akhirnya bisnisnya mau ditutup, dia fokus ke produk digital. Dia bisa hasilin dari 4 bulan konten itu, sebulan hasilin 150 juta. Dia bisa ngalahin profit bersihnya dari bisnis yang udah dia bangun tuh kurang lebih 10 tahun. Jadi lo bayangin ya, bisnis utamanya udah mau ditutup, mau fokus ke produk digital aja. Di kasus yang lain, member gue juga ada, udah jalanin produk fisik itu kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian habis itu sekarang ketika sudah mendapatkan hasil di produk digital, udah pernah ngasilin 200 juta sebulan, 400 juta sebulan, dan akhirnya ngerasa produk fisik yang dijalanin itu kayaknya nggak profitable. Dan saat member gue ini menjalankan produk digital, udah mendapatkan omset yang besar, dia lebih fokus di produk digital dibandingkan produk fisiknya yang sudah dijalanin tuh bertahun-tahun. Sekarang bisnis mana sih yang nggak perlu difokusin? Di sini kan gue minta lo fokus 2 jam per hari aja. Susah gitu. Lo nge-gaming aja, lo nge-TikTok aja, nggak berasa tuh tiba-tiba udah 5 jam. Satu hari waktu weekend lo juga habis anjing. Kalau lo tahu platform TikTok itu
bisa ngehasilin duit juga. Nggak ada salahnya buat lu coba. Ketika lu menggunakan berbagai platform, contoh lu mau ada jualan di Shopee atau di Meta Ads atau di Tokopedia dan sebagainya, lu harus tahu customer behavior-nya itu yang seperti apa, yang kira-kira relate dengan produk yang lu jual. Dan konsep ini udah gue bagi gitu ya ke kalian semua, platformnya seperti apa yang kira-kira cocok dengan topik yang kalian jual. Buat dapetin 10 juta per bulan, ini sebenarnya susah-susah gampang. Gua nggak bilang lah kalau ini gampang banget, apalagi buat lo yang pertama kali jualan buat dapetin 10 juta, udah pasti susahnya anjing. Nah sekarang, lo cuma butuh satu nih. Lo belajar aja jualan. Lo belajar coba dari sekarang. Kita nggak usah expect lo bulan depan udah bisa dapetin. 6 bulan aja lo dapetin 10 juta pertama lo, tapi lo udah mulai coba dari sekarang. Gue hitung-hitungan gampangnya nih. Lo satu hari sebenarnya jualan 5 aja. Masing-masing produk lo itu jualan 100.000. Artinya satu hari lo bisa dapetin 500.000. Artinya lo punya 15 juta. Kita potong cost marketing 5 juta. Lo udah bisa dapetin 10 juta pertama lo. Itu gampang banget sebenarnya kalau buat gue di posisi sekarang. Tapi buat lo yang baru mulai jualan dan sebagainya, susah-susah gampang. Gue nggak bilang susah, tapi susah-susah gampang. Dan gue jamin ketika lu menonton video ini, seharusnya lu sudah tahu tuh framework berpikirnya dan bekerja itu seperti apa. Kalau lu masih nggak paham, lu tinggal ulang aja gimana caranya buat lu mendapatkan 10 juta pertama lo. Tapi kalau lu ngejalanin sama sekali, lu sih anjing gitu, goblok. Karena gue udah capek-capek juga nih ngomong kasih tahu ke kalian. Gue udah ngomong sampai berbusa juga. Buat lo semua ya yang nonton video ini dan pengen dapetin 10 juta per bulan, ya harapan gue lo bisa mempraktekkan sebulan kemudian atau 3 bulan kemudian, it's okay. Dan gue tinggal tunggu di kolom komentar nanti ketika lo sudah berhasil dari job sampingan lo ini, dari produk digital, sampai akhirnya lo bisa scale up. Mungkin lo bisa resign dari kantor lo fokus ke produk digital lo. Dan gue sangat happy sekali sih bisa ngedengerin hal-hal yang bagus gitu dari lo. Dan harapan gue lo dalam 3 bulan ke depan lo bisa makin jauh lebih sukses. Thank you guys, see you di episode